Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Ayat 23 dan 24. Firman yang sangat dikenal. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi di sini ditekankan dua ayat menekankan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ayat ini ayat yang sangat terkenal, sangat dikenal. Bahkan kalau ada konser rohani biasanya ayat ini yang dipakai. Dan kita selalu berpikir bahwa kalau kita bisa menyanyi dengan heboh, kita berbahasa roh dengan keras, kemudian kita berpikir bahwa kita ini sudah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan saya pun takut jangan-jangan Tuhan pun tidak kenal kita. Karena kalau penyembah-penyembah benar itu menyembah, biasanya atmosfernya itu dipenuhi dengan awan kemuliaan. Kalau kita dipenuhi lampu disko, lampu sorot, dan asap buatan. Ya. Dan kita mungkin merasa merinding hadirat Tuhan, mungkin kuat kita berpikir. Tetapi ingat, fokusnya bukan nyanyian. Fokusnya bukan kecanggihan alat-alat. Fokus yang sebenarnya, perhatikan, penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berbicara tentang roh berarti berbicara tentang unsur yang tidak kelihatan. Artinya roh kita yang tidak kelihatan ini aktif, berfungsi, bisa melihat yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan, dan menyembah yang tidak kelihatan di dalam roh. Dan jujur sampai di sini saja, belum tentu semua orang Kristen rohnya itu aktif dan mampu menembus alam roh, melihat roh yang tidak kelihatan itu, dan menyembah roh yang tidak kelihatan itu. Tetapi kita harus perhatikan sungguh-sungguh, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh. Rohnya aktif atau tidak? Kita sekarang banyak diselewengkan. Penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran diidentikan konser rohani, diidentikan nyanyian yang bagus-bagus tanpa cacat, tanpa celah. Tetapi penyembah yang benar dikatakan menyembah di dalam roh, dan yang disembah juga adalah roh, yaitu Allah yang adalah roh. Jadi bagaimana mungkin kita menyembah roh yang tidak kelihatan kalau roh kita ini tidak aktif? Jadi mari kita mulai berpikir bahwa sangat dibutuhkan anugerah Tuhan untuk menjadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam kebenaran jelas kita hanya menyembah Allah Bapa di dalam kebenaran. Berarti kita harus lahir baru. Berarti kita harus mengenal firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah kebenaran. Tanpa kita menjadi pelaku dalam kebenaran, maka kita bukan penyembah yang benar. Kalau mau disederhanakan,
Menyembah roh adalah terhubung dengan Tuhan yang adalah roh. Menyembah secara kebenaran mempraktikkan hidup ilahi di dalam kita, di dalam kebenaran sehari-hari. Jujur, banyak orang Kristen menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya. Kita terkenal cerewet, kita terkenal kejam, kita terkenal serakah, ya kan? Kita terkenal pelit. Jadi, apakah ini yang disebut dengan kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan yang dipraktekkan. Jadi ketika kita menjadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, secara roh kita terhubung terus-menerus dengan Tuhan, secara jasmani kita melakukan kebenaran. Itu sederhananya. Mari kita melihat pembukaan dari ayat-ayat ini, kita baca secara cepat. Ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nanti Anda bisa baca semuanya. Tetapi perhatikan di sini, Yesus melewati Samaria demi satu tujuan, yaitu dia mau bertemu dengan perempuan Samaria ini dan mau memulihkan kehidupannya, dan dari seorang pendosa mau diubahkan menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, penyembah atau penyembahan yang benar itu akan dilakukan oleh orang-orang dari segala bangsa, dari berbagai lapisan. Bukan hanya orang-orang kaya, atau bukan hanya orang-orang terhormat saja, atau bukan hanya orang-orang kota saja, tetapi dari berbagai lapisan, dari berbagai bangsa. Ketika orang berpikir bahwa orang Samaria itu adalah orang yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, ternyata Tuhan bahkan mau mencari orang yang sudah tidak diperhitungkan oleh bangsa Yahudi. Tuhan mau mencari orang Samaria, bahkan dari orang Samaria masih yang paling berdosa lagi, yang paling direndahkan. Kenapa? Karena Tuhan harus menggenapi firman-Nya bahwa raja di atas segala raja itu akan disembah oleh segala bangsa. Nah, sekarang kita lompat. Ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah,
Untuk menjadi penyembah yang benar, maka yang diperlukan adalah memiliki rasa haus akan Tuhan, haus akan kebenaran, haus akan Allah. Ya. Kembali, yuk kita selidiki diri kita. Apakah kita mempunyai rasa haus akan Tuhan? Atau kita beribadah karena memang ini hari ibadah? Kalau Anda katakan dulu iya Pak, sekarang enggak, berarti dulu Anda penyembah yang benar, sekarang mulai tidak benar. Jangan-jangan nanti semakin tidak benar kalau tidak segera diselesaikan. Jadi modal yang utama untuk menjadi penyembah yang benar adalah mempunyai rasa haus akan Tuhan. Kalau kita melihat lagi kembali, berapa banyak gereja yang jemaatnya dipenuhi rasa haus akan Tuhan? Berapa banyak? Oh, dipersempit lagi kepada kalangan elit. WL singer akan artis-artis rohani, pertanyaannya, apakah mereka memiliki rasa haus akan Tuhan? Ataukah itu hanya pekerjaan rohani? Ataukah itu hanya tugas dari gereja saja? Atau kita melayani, kita menyanyi karena kita ini selalu haus akan Tuhan? Saya percaya bahwa banyak orang yang melayani Tuhan, yang mencoba melayani Tuhan, bahkan menyebut dirinya penyembah, sebenarnya tidak memiliki rasa haus akan Tuhan. Pendeta aja belum tentu memiliki atau masih memiliki rasa haus akan Tuhan. Bukankah ini sangat mengerikan? Karena ketika kita haus akan Tuhan, otomatis kita akan mendekat kepada Tuhan. Kalau sekarang kita tidak mendekat kepada Tuhan, nanti minggu kita akan bahas Mazmur 73 ya. Kalau kita sudah tidak mendekat kepada Tuhan, bisa bayangkan dengan segala bencana yang terjadi ini. Di sini masih panasnya seperti ini. Di Jawa Barat banjir bandang. Ada yang nulis lagi, orang Ambon mengatakan gempa lagi. BMKG mengatakan bahwa kemungkinan akan terjadi, hati-hati yang tinggal di pantai, akan terjadi tsunami setinggi 20 meter dikatakan di Jawa bagian selatan. Loh, ini BMKG, ini bukan nubuatan ya. Tetapi intinya ke depan itu bencana demi bencana. Tadi saya WA dengan seseorang di Surabaya dan dia katakan, puji Tuhan Pak, usaha suami saya, usaha bis kan sekarang merosot. Tuhan buka usaha yang baru. Ya, jadi dulu suaminya yang diandalkan punya bis, perusahaan bis yang besar. Sekarang ketika bis itu sudah mulai ya tersiok-siok gara-gara corona, istrinya yang mulai dulu punya talenta memasak, sekarang masaknya laris. Jadi ada aja cara Tuhan untuk mencukupi umatnya. Oleh karena itu saya katakan bahwa ayo sebelum bencana datang, sebelum masalah datang, belajar hidup dengan mujizat Tuhan. Dan saya katakan kepada ibu ini, ibu, bukankah saya sudah katakan dulu bahwa kita harus sungguh-sungguh latihan ibadah sebelum ada pertandingan, sebelum ada masalah. Bukankah saya juga sudah katakan bahwa kita harus belajar mengalami mujizat
hidup dengan mujizat, karena satu saat bahkan ketika tidak ada makanan, tiba-tiba ketika kita buka pintu, oh tahu-tahu ada makanan di depan pintu. Kan itu mujizat. Dan itu perlu dilatih, perlu diaktifkan iman kita. Miliki rasa haus, karena kita harus selalu haus akan Tuhan, harus selalu dekat dengan Tuhan. Saya ketemu dengan seseorang tadi, dikatakan, mau dibuka, tidak jadi dibuka. Terus saya tanya, apakah kamu kerja? Ya kerja sih, tapi gajinya separuh. Gajinya separuh. Ya sudah syukuri, walaupun dia bukan orang Kristen. Ya sudah disyukuri, saya katakan. Tetapi bagi kita, saya mau katakan, bahkan ketika pintu satu tertutup, Tuhan bisa buka pintu-pintu yang lain. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, kalau begini terus, kalau melihat kecanggihan akan elektro sebagainya, ya, alat-alat digital dan sebagainya, dikatakan bisa-bisa pendeta satu saat akan jadi pengangguran. Loh, ini pendeta yang mengatakan. Saya tidak percaya karena pikiran saya sesuai dengan firman Tuhan. Justru di akhir zaman akan terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Bukan kebangkrutan hamba Tuhan, bukan kebangkrutan jemaat Tuhan, bukan. Di akhir zaman justru akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Dan itu belum terjadi. Sehingga fokus kita bukan kehancuran, fokus kita sekarang supaya kebangunan rohani itu terjadi. Kita harus memiliki rasa haus akan Tuhan. Sungguh ketika kita sudah tidak memiliki rasa haus akan Tuhan, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Pasti ada berhala di dalam hidup kita. Pasti ada kesenangan lain daripada Tuhan yang menguasai hati kita. Pasti kita sudah jauh dari Tuhan. Kemudian ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini memiliki rasa haus. Dan dia melakukan tindakan yang tepat. Dia datang kepada Tuhan dan dia minta, Tuhan berikan aku air itu. Banyak orang yang punya rasa haus akan sesuatu, tetapi menyedihkannya mereka tidak tahu haus akan apa dan bagaimana ini untuk dipuaskan rasa hausnya. Sehingga mereka kemudian pakai narkoba, pergi ke diskotik, pergi ke mall, ya, rekreasi, sebagainya. Kenapa? Karena sepi, karena bosan. Kenapa? Karena sebenarnya mereka haus akan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang mereka butuhkan, yang mereka hauskan, itu adalah Tuhan. Ingat, saya sudah katakan, saya pernah membaca sebuah buku. Einstein mengatakan, ya Einstein kalau tidak salah mengatakan, di dalam tubuh manusia ada satu bagian yang kosong. Sepenuhnya semuanya itu berisi atom-atom di tubuh kita. Ada satu bagian yang kosong dikatakan, yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Tetapi Einstein ketika mempelajari orang yang sudah lahir baru, dikatakan sesuatu yang kosong di dalam diri manusia itu terisi. Sehingga seseorang atau orang-orang yang tidak mau terima Tuhan Yesus, maka kekosongan di dalam dirinya selamanya tetap kekosongan.
dia dikasih uang atau mendapatkan uang yang banyak pun, dia akan masih kurang lagi. Kenapa? Karena memang masih kosong. Dan itu yang dicari. Mau pergi rekreasi kemanapun, tetap setelah itu akan ada yang kosong. Kenapa? Karena memang yang kosong itu tidak bisa diisi oleh apapun juga, kecuali oleh pribadi Allah. Oleh karena itu jangan heran orang yang terkenal, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang kaya raya bisa bunuh diri. Kenapa? Mereka mencari sesuatu ini yang kosong ini untuk diisi dan mereka tidak dapat. Mereka tidak dapat. Oleh karena itu, mari kita semua terus berseru seperti perempuan ini, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tidak usah mengandalkan hal-hal yang jasmani lagi. Kemudian ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ingat, sebenarnya perempuan ini bukan jujur, ya. Tetapi pembahasan kita, saya mau katakan, untuk menjadi penyembah yang benar, kita harus jujur. Ya kan, sebenarnya perempuan ini kan genit kan, mungkin Tuhan tampan, sebelum disalib kan tampan kan. Ya. Masa tokoh agama lain dikatakan, wah ganteng-ganteng, walaupun belum tentu ganteng. Kalau mereka katakan tokoh agamanya ganteng, ya apa salahnya kita katakan Yesus juga ganteng. Ya kan? Sampai-sampai perempuan yang sudah dikatakan di sini mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang yang ke-6 itu masih belum suaminya. Namanya orang sudah biasa mata keranjang, lihat keranjangnya. Jadi perempuan ini seakan-akan bergaya mau genit, mau merayu Tuhan kan. Tetapi justru Tuhan tahu dengan karunia pengetahuannya dia langsung menegur perempuan ini, tepat katamu kau mengatakan tidak punya suami, karena engkau sudah bersuami 5 suami, dan sekarang engkau tinggal dengan laki-laki yang bukan suamimu, laki-laki yang ke-6. Nah, yuk lihat, luar biasanya perempuan ini mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Sudah jemaat, untuk menjadi seorang penyembah yang benar, Anda harus jujur di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan tegur kita, jangan berdalih, jangan tersinggung, jangan marah, jangan benci. Perempuan ini, dia maunya menghindar loh. Tetapi ketika Tuhan katakan tidak, engkau hidup dalam perzinahan. Sederhananya kan gitu. Engkau hidup dalam perzinahan. Loh, kita kalau mau membenarkan diri, kita bisa katakan begini juga nantinya. Ya memang saya salah. Nah ini yang paling harus. Tapi ya negornya jangan terlalu keras. Jangan di hadapan umum. Ada cara-caranya. Tapi anehnya kalau sudah pakai cara-cara, tetap masih tersinggung. Ya kan? Tidak bisa jadi penyembah yang benar. Tidak bisa. Seorang penyembah yang benar bisa ditegur, bisa diajar, bisa diperbaiki. Itulah penyembah yang benar. Kalau masih selalu mengatakan aku benar, padahal sudah salah. Ya. Bahkan apa salahnya sih
belajar untuk berkata meminta maaf. Saya selalu katakan bahwa rumah tangga itu sederhana sekali supaya bisa bertahan. Belajar minta maaf. Pak, kalau saya yang benar, semua orang pasti merasa benar. Kalau terjadi pertengkaran suami istri, pasti si suami merasa benar, si istri merasa benar. Ya. Oleh karena itu saya selalu katakan, tidak mau saya kalau bicara soal rumah tangga dan yang datang hanya satu, apakah istrinya atau suami saya saja. Karena kalau datang satu, maka pasangannya yang lain yang disalahkan. Tapi kalau dua-duanya datang, ini yang saya perlu doakan, jangan tengkar di depan saya. Ya kan? Tetapi yang saya mau tekankan bahwa banyak orang tidak bisa ditegur, tidak mau ditegur, bahkan mempunyai prasangka buruk. Pak Yusa itu kok khotbah seperti itu, nyindir. Tidak, saya mau katakan, dengan jawatan saya, yaitu bergerak di dalam kenabian, maka seringkali firman yang saya sampaikan diarahkan oleh Tuhan. Itulah kegerakan profetik, itulah pelayanan profetik. Jadi, di sini kita perhatikan, mari belajar. Perempuan ini ketika sudah ditegur, tidak, engkau hidup dalam perzinahan. Sederhananya itu. Tuhan sekarang nyata bahwa engkau adalah seorang nabi. Artinya, kalau bukan Tuhan yang memberitahukan, tidak mungkin. Bisakah kita mengakui ketika kita ditegur hamba Tuhan? Ketika ditegur oleh firman yang kita dengarkan. Dan kita mengatakan, ya, ini firman Tuhan memang untuk aku. Supaya aku berubah. Supaya aku bertobat. Penting untuk selalu bertobat. Kenapa? Ada penghukuman di depan. Ketika saya berbicara, orang-orang selalu katakan, kapan ya tsunami, kapan ya corona selesai. Jangan senang-senanglah corona selesai, masih banyak yang nunggu di depan. Selama manusianya belum bertobat. Selama manusianya belum bertobat. Penghukuman demi penghukuman akan kita alami. Oleh karena itu, penting selalu minta perlindungan Tuhan bagi kita. Penting sekali. Ada seseorang yang selalu bertanya pada saya, Pak Yusa, apa yang akan terjadi ke depannya? Pokoknya perhatikan, banjir, angin badai, gempa yang besar dan sering itu akan terjadi. Dan banyak orang akan dikubur hidup-hidup. Kok menakutkan. Dan saya katakan itu yang saya rasakan, itu yang saya lihat dalam roh. Bahkan kita di Pamekasan pun sungguh-sungguh harus minta perlindungan darah Tuhan. Deklarasikan keselamatan Tuhan atas hidup kita, atas kota ini. Saya membaca tadi, lihat televisi, dan dikatakan 94 orang di pabrik atau gudang tembakau di Sumeneb kena COVID. Ya. Padahal saya sudah senang, Sumeneb, Pamekasan, Sampang ini sudah kuning. Kalau langsung 94 itu kan berarti akan jadi merah lagi. Atau urin lah, urin agak merah. Ya. Penting deklarasikan keselamatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Penting kita mendeklarasikan kuasa darah Yesus
atas hidup kita, atas keluarga kita, atas jemaat, atas kota kita. Pak, Koda Indonesia, enggak, saya enggak mau muluk-muluk. Kenapa saya ditempatkan di Pamekasan? Berarti saya, gereja ini harus sungguh-sungguh fokus pada Pamekasan. Yang Surabaya harus gereja Surabaya yang harus fokus untuk mendeklarasikan apa yang Tuhan sediakan. Kalau saya harus berdoa untuk Surabaya, Tuhan pasti tempatkan saya di Surabaya. Sederhana, sesederhana itu saja. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Luar biasa, saya suka ini. Ketika orang ini ditegur, bahkan orang yang tidak dikenal, orang yang tidak akrab, bahkan bukan antar perempuan, laki dengan perempuan, ya, ditegur seperti itu, tidak marah, mengakui, jujur di hadapan Tuhan, itu penting. Jujur. Seringkali kalau saya cerita pengalaman saya dengan Tuhan, istri saya katakan, kamu itu bengil juga ya, dablek juga. Oh iya, sudahlah jarang. Atau itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah bertahun-tahun dengan Tuhan, akrab sekali. Kalau model-model kita ini ya, kalau yang masih lihat makanan dari Buati enak, biasanya Tuhan ngomong satu kali itu masih handal itu. Dua kali, ini dari Tuhan sungguh apa bukan. Paling ketiga kalinya baru taat. Jadi tidak usah minder ya, saya pun bengel kalau dengar suara Tuhan. Tapi kok bisa Tuhan ngomong sama kamu, pakai kamu? Iya, karena saya sadar bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan sayang pada saya. Setiap jemaat di tempat ini harus menyadari bahwa Tuhan sayang pada kita. Ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bahwa seorang penyembah yang benar tidak tergantung tempat. Dimanapun dia berada, dia selalu dalam posisi seorang penyembah. Dimanapun. Dimanapun. Karena kalau saya sampai salah bicara di sini, ya orang kan bisa artikan, oh berarti tidak perlu ke gereja. Tidak, justru seorang penyembah yang benar bukan hanya menyembah Tuhan di gereja, tetapi dimanapun juga dia berada. Ini yang selalu saya katakan, dia selalu terhubung dengan Tuhan. Dimanapun dia berada, posisinya adalah penyembah. Dan kita menyembah Allah yang benar dikatakan, artinya kita menyembah Allah yang dikenal. Ya. Artinya kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Hubungan. Ya. Bukan hanya pengetahuan. Karena kalau sudah soal pengetahuan, nanti tangkap. Ini di YouTube rame. Soal Tritunggal, soal Allah yang Esa, Allah yang Tunggal. Bingung sudah. Orang kalau sudah ada kerjaan, model gitu yang dibahas. Padahal yang perlu dilakukan, ya, yang perlu dilakukan adalah melakukan sesuatu, melakukan banyak hal. Hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Saya berbicara dengan kenalan saya, seorang bankir. Dia bertanya, Pak Yusak, bagaimana cukup kehidupan Bapak di Pamekasan?
Saya di hadapan orang tidak pernah ngomong tidak cukup. Selalu saya katakan cukup. Iyalah saya yakin. Tapi saya katakan, di manakah gereja-gereja yang super kaya? Kenapa kok tidak pernah nyumbang, memperhatikan gereja-gereja yang lebih kecil yang ada di desa yang kekurangan? Padahal kebanyakan ya, gereja-gereja yang super besar itu selalu mengklaim dirinya penyembah yang benar. Tetapi kok tidak ada sumbangan ke gereja-gereja di pedesaan? Tidak ada. Bahkan saya berkata begini pada istri saya. Kok tidak pernah ya gereja pusat, bukan hanya GPPS, berbagai denominasi. Kok tidak pernah ya tanya bagaimana di zaman COVID ini, cukup atau tidak? Rata-rata yang ditanya oleh pusat, kok belum ngasih perpuluhan? Loh. Seharusnya itu tidak salah tanya itu, tetapi dalam zaman seperti sekarang, bukankah yang harus dipertanyakan ke gereja-gereja di kota kecil, di desa-desa, gereja yang kurang? Loh, GPPS itu banyak loh jemaatnya yang hanya 10 orang, 8 orang. Kok tidak ada yang tanya? Saya tanya kepada seorang hamba Tuhan, GPPS juga, saya tanya, apakah kamu pernah ditanya oleh pusat, cukup atau enggak? Tidak ada ini kok, tidak ada. Lihat di sini, bagaimana bisa dikatakan penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada seseorang yang mengirimkan saya film khotbah dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, bahas tentang perpuluhan. Dikatakan perpuluhan itu tidak harus ke gereja, yang terpenting itu ke orang tuamu harus engkau perhatikan. Ponakanmu yang tidak punya kerja, berikan pekerjaan. Kalau hanya untuk nyumbang gereja nanti kapan-kapan, iya kalau sudah mati ya. Kelihatannya benar, tetapi itu sesat. Dan ibu ini yang bertanya pada saya dan saya jelaskan. Kemudian Pak Yusa, saya pernah dengar khotbahnya Pak Yusa dan itu yang tetap saya lakukan. Tetapi kalau ada rekamannya, tolonglah saya akan kirim kepada teman saya ini loh, yang sepertinya terpengaruh dengan khotbah ini. Ya saya katakan cobalah saya cari Bu, tapi dari berbagai kaset khotbah saya di mana ya, yang tahun berapa, bulan berapa, soal perpuluhan. Saya lama enggak khotbah tentang perpuluhan. Saya katakan perpuluhan harus dikhotbahkan, tetapi saya katakan, saya kok rasakan dalam zaman COVID seperti ini belum pantas untuk menyampaikan soal khotbah perpuluhan. Iya kan? Orang sudah menderita masih yo bayar. Ya. Kalau orang sudah ngerti tetap dilakukan kok, tapi kan kita tidak pantas kan ngomong seperti itu. Apakah salah? Tidak salah. Itu kebenaran. Memang harus dikorbankan, hanya waktunya harus tepat. Misalnya ada orang kenalan kita atau jemaat sakit kemudian mati. Walaupun kita tahu orang ini sakit, orang ini jahat, banyak dosanya mungkin. Kan tidak mungkin kita kan waktu mati, sudah jadikan ini pelajaran ya, ini loh kalau orang tidak segera bertobat banyak dosanya, dicabut sama Tuhan. Walaupun kebenarannya seperti itu, tapi kan tidak boleh ngomong seperti itu kan. Ada yang pantas atau tidak pantas itu, tepat atau tidak tepat, walaupun itu kebenaran. Jadi kita lihat di sini kita harus mengenal Tuhan.
Nah, mari kita lanjutkan sekarang. Saya mau lompat di ayat yang ke-34. Ketika perempuan ini sudah Tuhan tunjuk kesalahannya, kemudian perempuan itu meninggalkan tempayannya dan dia masuk ke kota Samaria, memberitahukan kepada penduduk-penduduk ya, bahwa aku bertemu dengan seseorang yang mengetahui semua latar belakangku. Apakah mungkin dia adalah Mesias? Apakah mungkin dia adalah Kristus? Katakan, ya. Sementara itu, para murid datang, sudah membeli makanan dan menawarkan makanan itu kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-32 dulu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, para murid yang menawarkan makanan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Seorang penyembah itu kekuatannya adalah, gairahnya adalah ketika dia melakukan firman Tuhan. Ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Semakin dia melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan semakin bergairah, semakin kuat, semakin bersemangat. Istri saya selalu menggoda saya begini. Kalau saya sudah mau berangkat itu malam-malam, sudah besok mau berangkat keluar kota pelayanan. Besok mau berangkat. Saya walaupun gaya saya usahakan biasa datang. Besok mau berangkat. Ya, suami meninggalkan istri gaya agak sedih. Ya, tapi istri saya katakan, tak bisa. Kelihatan itu loh, senengmu, semangatmu kalau sudah mau berangkat. Semangatnya itu loh kalau mau berangkat, mau khotbah di luar. Ya. Jadi ketika kita tahu panggilan kita, ketika kita tahu tugas-tugas khusus yang Tuhan tetapkan bagi kita, maka semakin kita kerjakan, semakin kita bersemangat. Semakin kita kerjakan, semakin kita kuat. Orang kalau sudah tidak melakukan kehendak Tuhan, kalau tidak melakukan kehendak Tuhan semakin semangat, berarti bukan penyembah yang benar. Ya. Penyembah yang benar akan melakukan kehendak Allah, dan semakin melakukan kehendak Allah, dia akan semakin kuat. Ya. Itu sama dengan orang lapar, dikasih makan, kenyang. Sama. Ketika kita tidak melakukan kehendak Allah, kita akan seperti orang bingung. Kita tanpa tujuan. Kita coba cari sana, cari sini, kelihatan sibuk, tetapi sebenarnya tidak menghasilkan. Lebih kasihan orang yang kelihatan sibuk tetapi tidak menghasilkan daripada orang yang memang jelas-jelas tidak ada kerjaan. Iya kan? Sudah jelas tidak ada kerjaan daripada kelihatan sibuk tapi tidak ada hasil. Lebih baik mengerjakan satu pekerjaan tapi hasilnya boom. Itu sama aja dengan kita sudah usaha buat kopi sebanyak mungkin, kafe ya sebanyak mungkin, buka lagi kafe, buka kafe lagi. Bandingkan dengan orang yang buat satu mobil Mercy dijual belum satu. Daripada buat kopi ngaduk terus, berapa sih untungnya? Nah, ketika kita berjalan dengan kehendak Tuhan, maka boom, engkau akan meledak. Engkau akan membawa dampak.
Aku akan membawa damai. Seringkali pelayanan saya kelihatannya saya berkhotbah. Dan kelihatannya banyak orang minta didoakan. Tetapi sebenarnya setiap pelayanan saya tahu bahwa Tuhan sebenarnya utus saya hanya untuk 1 atau 2 orang saja. Bukan untuk semuanya, walaupun semuanya itu dapat berkat. Tetapi sebenarnya di dalam hati saya tahu Tuhan sebenarnya utus saya hanya untuk ini. Nah, Tuhan di sini katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Seorang penyembah itu akan mengerjakan pekerjaan Bapa sebaik mungkin dan tidak berhenti di tengah jalan sampai selesai. Berapa banyak orang yang mengaku sebagai penyembah Tuhan, tetapi pekerjaan yang dilakukannya tidak ada yang rampung. Tuhan katakan sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Bayangkan Anda membuat pakaian, berhenti di tengah jalan. Sudah keburu, masih kancingnya tidak apa-apa, sudah. Repot kan? Bayangkan bangun rumah sebesar apapun, tapi tidak ada atapnya. Tidak selesai. Bayangkan Anda sekolah sampai kelas 6 berhenti. Ya. Kan sudah Pak Yusa dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum selesai. Hanya kurang sebulan, tapi kan sudah bertahun-tahun saya belajar. Percuma, tidak selesai. Jujur, banyak orang Kristen, bahkan banyak orang yang mengaku penyembah, sebenarnya bisa memulai tetapi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tugas yang Tuhan berikan, percayakan kepadanya. Dan seharusnya kita semakin bergairah. Sungguh harusnya kita semakin bergairah. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Apakah artinya ayat 35? Seorang penyembah akan bisa melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yesus katakan, secara manusia, orang katakan 4 bulan lagi. Tetapi bagiku, aku sudah melihat, itu sudah terjadi. Ketika orang-orang tidak tahu apa yang akan terjadi 4 bulan ke depan, seorang penyembah akan mendapatkan penglihatan, akan mendapatkan firman, akan mendapatkan pemberitahuan dari Tuhan. Ini loh yang akan aku kerjakan di masa depan. 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, ini yang akan terjadi. Seorang penyembah tapi tidak pernah mendengar dari Tuhan, tidak pernah mendapat penglihatan, tidak pernah mendapatkan rahasia-rahasia Allah yang disingkapkan. Mengenaskan kalau penyembah tidak mengetahui rencana Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bukankah belum dituai? Belum waktunya dituai. Tetapi Tuhan katakan, lihat sudah waktunya. Kenapa? Karena Tuhan melihat dari sisi alam roh. Dari rohnya ini loh, dia lihat. Sama seperti
Elia yang berkata kepada Ahab, cepat pulang, karena aku sudah mendengar suara deru hujan. Padahal hujannya belum, bahkan tidak ada mendung. Tidak ada mendung, karena setelah Ahab itu pergi, baru Elia katakan, cepat naik ke gunung, coba lihat ada awan atau tidak. Dan sampai 7 kali, dan pada yang ke-7 akhirnya hanya ada 1 kepal. Tetapi lihat, Elia tidak goyah dengan apa yang dia lihat di alam jasmani. Dia lebih percaya karena dia manusia roh, karena dia penyembah Allah dengan berdasarkan rohnya. Karena rohnya aktif, maka dia lebih percaya kepada apa yang dilihatnya di alam roh, apa yang didengarnya di alam roh. Seseorang datang telepon saya, karena dia perhatikan kata-katanya Pak Yusa ini walaupun guyon kok banyak yang terjadi. Dan dia katakan, Pak Yusa doakan anak saya. Anak saya mau masuk universitas. Ini minimal uang masuknya ini 100 juta. Ini sekolahnya konglomerat dan pelajarannya sukar, tetapi pasti dapat kerja. Dan kerjanya pasti pimpinan, dia bilang. Ini sekelas bahkan bisa dikatakan di atasnya Harvard, tapi di Indonesia. Dan saya katakan, ayo kita doa. Kemudian dia panggil anaknya. Saya tahu kok, tenang Pak, saya katakan. Anak Bapak ini kan pintar kan? Kok bisa tahu Pak Yusa? Sudahlah, anaknya Bapak ini walaupun kelihatannya tidak memperhatikan, tetapi dia memperhatikan. Gayanya aja tidak memperhatikan. Ya juga, ya juga. Dan kemudian saya berdoa. Saya katakan, sudah, yakin ya. Pokok Bapak yakin, saya yakin. Yakin, ya sudah, pasti diterima. Dan kemarin dia WA saya. Puji Tuhan, Pak, sudah diterima. Ketika teman-temannya katakan sukar ujiannya, saya tanya anak saya, katanya gampang kok, bisa semua. Tuhan tetap bisa diandalkan, dan yang saya mau tekankan adalah lebih percaya kepada hal-hal rohani, lebih percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, lebih percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan secara langsung, yang diperlihatkan Tuhan secara langsung kepada kita, daripada yang sedang terjadi di alam jasmani. Bahkan bukankah Yesus juga mengatakan, hati-hati ya, kalau semua sudah mengatakan aman, damai, tiba-tiba bencana datang. Dan Anda harus hati-hati kalau pemerintah pun mengatakan aman, terjamin. Itu berarti hanya untuk menenangkan. Karena kalau memang aman, tidak usah dikatakan pun rakyat sudah tahu. Ya kan? Kalau memang aman kan sudah, tidak usah diomongkan terus, rakyat juga tahu aman. Tapi kalau sudah rakyat sudah bingung, kemudian kita mendengar aman, kita harus hati-hati. Ya. Nah, kita di sini sebagai penyembah, aktifkan manusia roh kita, sehingga kita bisa mengetahui rencana Tuhan yang akan Dia kerjakan. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di alam roh. Kenapa kita lihat tokoh-tokoh Alkitab ini? Kok kelihatannya membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat. Tidak ada kebimbangan sama sekali. Ayo, apakah mungkin mereka sudah melihat di alam roh? Apakah mungkin mereka sudah mendengar secara langsung? Dan yang pasti di zaman perjanjian baru, ada kesaksian batin. Semuanya pasti terjadi anakku. Dan ini tidak akan bisa diubahkan. Bahkan kalau mau jujur ketika akan ada masalah, bukankah kadang kita sudah kok udah enak ya tidur, udah enak ya,
ada apa, tapi tidak ngerti. Itu sebenarnya kesaksian batin. Di sanalah seharusnya kita mulai mendekat kepada Tuhan. Tanya sungguh-sungguh. Atau doakan, selesaikan, doakan, adakan peperangan rohani, memohon kepada Tuhan sampai rasa tidak enak itu hilang. Berarti doa kita sudah dijawab, semuanya aman. Tetapi kalau masih udah enak ya, jangan berhenti. Karena kalau tidak, kita akan mendapatkan berita yang tidak enak. Ya, atau kita bahkan mengalami yang tidak enak. Ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Artinya adalah seorang penyembah tidak akan saling iri, tidak saling sikut-sikutan. Sudah ada bagiannya masing-masing. Ya kan? Bahkan sungguh tidak perlu iri dan tidak perlu niru-niru. Bergeraklah dengan karunia-Nya masing-masing, maka berkatnya juga masing-masing. Tidak usah iri. Dan secara manusia biasa tidak mungkin atau sukar untuk tidak iri kepada orang yang kelihatannya lebih berhasil. Minimal bahasa halusnya, aku ingin jadi seperti dia. Aku akan berusaha seperti dia. Padahal itu di sana ada terselip rasa iri. Kok bisa orang seperti itu? Ya. Tetapi kalau kita tahu panggilan kita, ada bagian-bagian yang Tuhan sudah sediakan. Kita tidak bisa meniru orang lain. Kita juga tidak perlu takut bagian kita diambil orang lain. Ya. Istilahnya kalau sudah jatah dari Tuhan, itu tidak mungkin bisa pindah. Tidak mungkin. Ada aja caranya supaya jatah itu sampai ke tangan kita. Ya. Tidak mudah loh, tidak iri. Pak, tapi kan baik untuk jadi lebih baik niru orang lain. Lebih baik lagi kalau Anda cari Tuhan, tanya kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk hidup kita, kerjakan. Wah, itu hasilnya pasti dahsyat. Hasilnya pasti dahsyat. Persiapkan diri kita semua sungguh-sungguh ke depannya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan mengalami banyak hal yang akan menggoncangkan. Orang yang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh akan aman di dalam kepak sayapnya, di dalam hadiratnya. Anda akan lihat segera ini. Ya. Corona belum selesai sudah ada virus Brusela. Ya. Dari Cina lagi. Hebat Cina ini penghasil. Ya. Ada berita tadi yang saya baca. Cina akan menyerang Taiwan. Amerika Serikat sudah ada di Taiwan. Apakah mungkin ini perang dunia ketiga? Fokusnya heran ya. Tidak tahu kapan, kalau ini belum fokusnya Israel ya. Ini sekarang fokusnya Cina. Cina sama Taiwan, Cina sama India, Cina sama Indonesia, Cina sama Amerika. Semuanya fokusnya Cina. Perhatikan. Belum ke yang utama. Karena nanti yang utama fokusnya adalah Israel. Tetapi kalau yang bukan utama saja sudah heboh seperti ini. Bisa bayangkan. Karena nanti negara yang kecil ini akan dikepung dengan berbagai bangsa dan negara. Tetapi tangan Tuhan yang kuat. Itu akan menolong. Bisa bayangkan kalau dijadikan film. Dahsyat. Kalau kenyataan menakutkan.
Kalau di film itu bagus ya kan. Sama seperti Rembo, satu orang, satu kampung itu habis semua ditembak. Padahal coba ini Pak Kasiran yang polisi dulu. Kalau sama-sama misalnya Pak Kasiran bawa senapan, ya pistol, penjahatnya juga bawa pistol, kira-kira saling tembak atau saling lari? Ya kan? Tidak ada yang namanya Rembo itu, tidak ada. Ya, sama-sama saling tembak, saya percaya sama-sama lari. Ya. Hati-hati, sungguh-sungguh kita harus andalkan Tuhan. Ya. Saya lihat trennya juga corona ini kok sekarang orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang kaya, orang-orang yang penting ya, yang mulai diserang ya. Nah, ayat yang ke-20, ayat yang ke-28 mengatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Jadi lihat di sini bahwa seorang penyembah itu akan menjadi seorang saksi. Tidak bisa tidak. Seorang penyembah akan menjadi saksi Kristus. Jadi kalau kita mengatakan penyembah tapi tidak pernah bersaksi, tidak pernah memenangkan jiwa, bohong. Seorang penyembah akan menjadi saksi dan menjadi pemenang jiwa. Ya. Kemudian seorang penyembah yang benar tidak akan membawa orang-orang yang dimenangkannya itu untuk fokus dan tergantung kepada dirinya. Tetapi seorang penyembah akan membawa orang-orang itu untuk datang kepada Yesus dan mempunyai pengalaman sendiri dengan Yesus. Lihat ayat 42, pernyataan dari orang-orang Samaria. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Seperti jemaat di sini, awalnya Anda mendengarkan saya berbicara, tetapi selanjutnya saya akan mendorong Anda, ayo milikilah pengalaman dengan Tuhan. Sehingga setiap kita bisa mengatakan, aku diajar Pak Yusa, tetapi aku sekarang mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Aku mempunyai pewahyuan pribadi. Aku mempunyai pengalaman diajar oleh Tuhan. Jangan sampai kita selalu katakan, kata Pak Yusa, kata Pak Yusa, kata Pak Yusa. Katanya. Ya, sederhananya itu. Jangan. Awalnya katanya, tetapi itu engkau harus mendorong dirimu, hamba Tuhan yang benar harus mendorong jemaatnya untuk berhadapan dengan Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan, aku pun punya pengalaman dengan Tuhan. Aku bisa bersaksi akan pengalamanku dengan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan banyak yang bertemu dengan Tuhan. Tetapi saya juga sekarang bisa mengatakan, saya pun ditemui Tuhan pada waktu saya tidur. Sehingga saya selalu katakan, saya tidak tahu susahnya mencari kepenuhan Roh Kudus. Tidak tahu. Orang katakan, sukar Pak, sudah puasa tetap tidak dipenuhi Roh Kudus.
Saya tidak tahu. Karena ketika saya tidur, saya bermimpi Tuhan Yesus datang pada saya tumpang tangan dan saya berbahasa roh di dalam tidur itu. Dan saya bangun tetap berbahasa roh. Saya tidak tahu. Orang lain katakan, aku ditemui Tuhan. Saya juga bisa mengatakan, aku pun ditemui Tuhan. Orang lain mungkin mengatakan, aku mendengar Tuhan bicara. Saya berani mengatakan, saya pun sering mendengar Tuhan berbicara. Orang lain mengatakan, aku melihat. Saya pun berani mengatakan, aku pun sering melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Dan demikian juga sidang jemaat. Anda mungkin mendengarkan saya banyak bersaksi-bersaksi. Tetapi saya mau mendorong, engkau pun harus mencari kesaksianmu sendiri. Engkau harus bertemu dengan Tuhan, mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dan engkau bisa mengatakan, ini yang aku alami bersama Tuhan. Baru bisa disebut sebagai penyembah yang benar. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya soal bisa menyanyi, tetapi mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Diajar oleh Tuhan, tunduk pada Tuhan, dan melakukan kehendaknya. Tuhan memberkati kita semua.